Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Dea Riviera dengan NIM 210300039 dari kelas PTNC, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Tati Fidenansari SPTMP dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus urogenital entok betina dan proses pembentukan telur. Terutama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari traktus urogenital. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini yang berkembang hanya bagian sebelah kiri saja. Biasanya ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Kemudian, ovarium ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur yang biasanya mencapai sekitar 12.000, tapi hanya beberapa sel saja yang mampu masak atau matang. Kemudian ada oviduct. Nah, oviduct ini merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Kemudian, perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulatin hormon atau FSH dari kelenjar pituitari anterior. Bagian oviduct yang pertama yaitu ada infundibulum atau papilon yang berbentuk seperti corong dari oviduk. Kemudian berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang sudah matang sehingga akan masuk ke dalam oviduct. Kemudian ada magnum. Nah, magnum ini tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel dan sintesis. Sekresi putih telur atau albumen terjadi di magnum ini. Kemudian ada isthmus. Isthmus berfungsi atau bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Nah, telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian bagian uterus. Di bagian uterus ini merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum telur keluar. Kemudian ada vagina. Di vagina selama proses reproduksi telur, normalnya telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit. Tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam. Pada bagian ini terjadi dua fenomena. Yang pertama, dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian terbentuk kerabang telur. Warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ini, yaitu pada akhir menetralisasi kerabang telur. Bagian terakhir yaitu kloaka, yang merupakan bagian paling akhir dari sistem traktus urogenitalia, merupakan saluran dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan satu butir telur itu merupakan 24-25 jam. Kemudian saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Awal mulanya terbentuklah ovum di dalam ovarium ini. Kemudian ovumnya matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, setelah itu kuning telur atau yolk berada di bagian ini selama 15-30 menit. Kemudian, pada persimpangan antara infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Dan di organ ini, hormon FSH akan merangsang ovarium untuk membentuk folikel. Kemudian, kuning telur yang telah terbentuk semakin lama akan semakin membesar. Ketika telah terbentuk seperti bola dan matang, hormon estrogen akan merangsang corong oviduct untuk membesarkan rongga salurannya. Selanjutnya,
akan terjadi ovulasi, yang mana selaput pembungkus folikel akan pecah sehingga folikel terlepas dari ovarium. Kemudian, kuning telur akan masuk ke bagian magnum. Nah, di magnum ini dan putih telur akan disekresikan di sini, di magnum, yang mana membutuhkan waktu selama 3 jam. Selanjutnya, telur masuk ke bagian isthmus dan dibungkus oleh membran sel. Proses ini membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Sebelumnya, pada bagian magnum terdapat hormon androgen, yang mana hormon ini akan merangsang magnum untuk membentuk putih telur yang kental dan melapisi kuning telur dengan bantuan hormon estrogen yang akan terjadi pada proses pembentukan kulit telur sebagian. Selanjutnya, telur masuk ke uterus. Di uterus ini terjadi proses pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Kemudian telur akan didorong menuju vagina yang merupakan tempat penyimpanan telur sebelum telur keluar dari kloaka. Kemudian kulit telur terlebih dahulu akan dilapisi oleh mukosa yang akan mengering. Dan di bagian ini juga terjadi penyempurnaan posisi atau disebut ovoposisi dan pori-pori telur yang disebut dengan kutikula. Setelah semua proses tersebut, maka keluarlah telur dari kloaka. Nah, proses pembentukan telur ini membutuhkan waktu selama 24-25 jam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.